Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Christine Septiana Gultom dengan NIM 5012111067 jurusan Sosiologi. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bela negara. Kita awali dengan definisi dari para ahli. Menurut Chaidir Basri, pengertian dari bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjut dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran berbangsa, keyakinan, dan kesetiaan terhadap Pancasila. Menurut Darji Darmono Hadiharjo, bela negara adalah dilaksanakan doktrin keamanan nasional guna berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu mengamankan dan menyukseskan perjuangan nasional yang pada umumnya. Menurut Sutarman, arti dari bela negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju dan berperang dan memanggul senjatanya. Sedangkan untuk non-fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dan angkat senjata, tetapi melaksanakan dengan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Menurut Purnomo Yusgiantoro, pengertian bela negara adalah sebuah sikap perilaku masyarakat. Sikap tersebut dijiwai dengan kecintaan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kelangsungan hidup dan berbangsa dan bernegara. Menurut Sudarsono, mengandung 4 esensial yang perlu dibela. Pertama, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Ketiga, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional. Keempat, nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bentuk keikutsertaan warga negara berupa pendidikan kewarganegaraan, latihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi. Pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai-nilai dasar negara, bela negara. Nilai-nilai tersebut adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal dalam bela negara. Kondisi saat ini di Indonesia dapat kita lihat dalam mewujudkan bela negara secara non-fisik. Misalnya pendidikan kewarganegaraan adalah kegiatan memberi dan mempelajari, menghayati ilmu tentang pengetahuan hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan ini juga mencakup wawasan Nusantara, kebangsaan, ideologi, dan ideologi negara. Seseorang tidak bisa memiliki jiwa patriotik tanpa pengetahuan akan nilai-nilai kebangsaan. Secara ringkas, pendidikan ini mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang selalu patuh pada hukum dan kontrak sosial lainnya. Pengabdian sebagai prajurit. Menjadi prajurit di Indonesia adalah pilihan. Berpartisipasi dalam latihan kemiliteran berbeda dengan menjadi anggota militer. Nilai penting dari ikut latihan ini adalah memupuk kemampuan fisik sekaligus menumbuhkan jiwa patriot dan nasionalisme di dalam diri. Bentuk upaya bela negara yang satu ini ditentukan oleh profesi. Secara sederhana, siapapun dapat membela negara sesuai dengan pekerjaan atau keahlian profesionalnya. Sebagai contoh, seorang guru dapat menerapkan upaya bela negara dengan cara membimbing para murid dengan tekun sehingga meraih apa yang dicita-citakannya. Mengajar di depan kelas secara profesional adalah salah satu bentuk cara bela negara. Pengabdian masyarakat. Banyak pekerjaan masyarakat yang tidak berhubungan dengan kegiatan keamanan dan mengangkat senjata,
tetapi masih berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya, pekerjaan sebagai seorang dokter atau perawat yang selalu siap membantu ketika melakukan pengobatan terhadap siapa saja. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya atau rangka meningkatkan pembelaan negara. Bela negara identik dengan senjata, fisik, dan mental yang ditimpa. Namun hal tersebut hanya berlaku di masa penjajahan. Kini Indonesia telah merdeka, maka bela negara dapat dilakukan saat ini yaitu melalui kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan, menciptakan kedamaian antar ras, suku, agama, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahasiswa sebagai agen perubahan dapat menjadi pengontrol dari ketidakadilan yang ada sekarang. Karena mahasiswa merupakan suatu cerminan bagi masyarakat untuk menjaga nilai-nilai kebaikan negara. Kegiatan bela negara yang dapat saya lakukan sebagai mahasiswa yaitu mencegah adanya korupsi di lingkungan kampus, menolak keterlibatan pada paham-paham radikalisme, dan ikut serta melakukan counter dalam paham radikal, ujaran kebencian, serta narasi-narasi yang dapat memecah belah bangsa. Pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan adalah bagian dari pembangunan mental kebangsaan. Mahasiswa sebagai agent of change dan social control. Agent of change yaitu perilaku yang membawa suatu keadaan dari kondisi yang kurang baik ke kondisi yang lebih baik, dan kondisi yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Pemikiran mahasiswa harus ada pemikiran hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari besok harus lebih baik dari hari ini. Pemikiran-pemikiran yang individualisme dari mahasiswa seharusnya dibuang dan beralih pada pemikiran sosial dengan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran mahasiswa dalam bela negara adalah bagian dari menjaga ketahanan nasional. Mahasiswa seharusnya berpikir untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara ini menjadi negara ideal dan mampu bersaing. 5 nilai dasar dari bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara, baik psikis maupun fisik. Bela negara tidak harus dalam wujud perang, tapi bisa dengan cara lain, seperti dengan belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian, hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, berprestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, baik menjaga nama baik bangsa dan negara. Mahasiswa seharusnya berpikir untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara kita ini menjadi negara ideal dan mampu bersaing. Perubahan sangat diperlukan untuk tercapainya keidealisme di dunia ini. Namun dengan tidak menghilangkan jati diri sebagai mahasiswa dan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sopan, ramah, bermoral, dan memiliki akhlak yang mulia. Salah satu unsur dari bela negara adalah mengembangkan sikap disiplin dan rajin belajar, agar di era ini tidak meninggalkan kelompok generasi yang hilang atau the lost generation. Dan kedisiplinan diri menjaga semangat belajar yang tinggi akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas. Bela negara bagi generasi muda yaitu membentuk sikap disiplin baik waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya, kemudian membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental ataupun fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa serta patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Semangat bela negara juga melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, serta tidak disiplin, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan peduli antar sesama. Baiklah, sekian penyampaian saya mengenai bela negara. Kiranya kita dapat lebih peduli lagi lewat bela negara dan lebih memahami peran kita sebagai mahasiswa dalam bela negara, yaitu menjaga ketahanan dan kita berpikir untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara kita menjadi negara yang ideal dan mampu bersaing. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita dan juga teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.